Baik, Bapak dan Ibu Sobat SMP, ya berikut kita akan sama-sama membahas jawaban Ibu mengenai penulisan belangko ijazah SMP tahun pelajaran 2022 dan 2023. Penulisan ini sudah kami sesuaikan dengan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP, Kemendikbudristek nomor 4 dan nomor 8 /H/IP /2023. Oke, berikutnya kita langsung ke petunjuk umum pengisian belangko ijazahnya saja. Ya, untuk tahun ini kami sudah menerbitkan 4 jenis ijazah Bapak Ibu. Satu untuk ijazah yang menggunakan kurikulum 2013 dan juga ada juga ijazah untuk sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka, karena kami mendapatkan permohonan bahwa di tahun ini sudah ada lulusan yang menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, ijazah SLN masih ada dan juga ijazah SPK juga kita terbitkan juga. Bentuknya masih sama, ijazah terdiri dua muka dicetak bolak-balik, di mana di depannya itu ada identitasnya dan di belakangnya itu adalah halaman daftar yang berisi daftar nilai dari lulusan. Nah, yang ketiga ini, pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, mudah dibaca, dan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Ya, jadi saya tekankan lagi, harus menggunakan tulisan tangan dengan benar, jelas, rapi, bersih, mudah dibaca, dan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Ya, jadi Bapak dan Ibu, untuk pengisiannya jangan sampai di luar dari ketentuan-ketentuan ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi apabila ada pengisian yang menggunakan ketentuan di luar ini, maka itu adalah pengisian yang tidak benar dan bisa menghilangkan keabsahan dari ijazah tersebut. Dan juga apabila kerusakan terjadi akibat pengisian di luar ketentuan ini, maka ijazah tersebut itu wajib diganti. Kami harap masih ada cadangannya kalau masih ada. Ya, cadangan itu tidak banyak Bapak dan Ibu, sehingga kami harap untuk ketentuan ini benar-benar digunakan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ketentuan berikutnya, jika terjadi kesalahan dalam pengisian ijazah, tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Nah, untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan. Nah, selain itu, seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa untuk ijazah yang baru ini, atau kita sebut ada oplah cadangan, itu tidak banyak kepada Ibu. Jadi kami harap jangan sampai ada kesalahan. Ya, kalau misalkan terjadi kesalahan, maka pengisian ijazah itu tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, tapi harus diganti. Penggantian seperti apa? Pertama, ijazah yang mengalami kesalahan tadi itu harus disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan, pada halaman depan dan halaman belakang. Tentang penggantian belangko ijazah. Kita lihat. Nah, apabila terjadi kesalahan, maka ijazah yang salah tadi itu dilakukan pencoretan seperti ini ya Bapak dan Ibu ya, menggunakan tinta hitam, disilang dari sisi atas kanan atas ke kiri bawah dan dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Kemudian belangko ini diganti dengan belangko yang baru. Kemudian setelah diganti yang baru, jangan lupa diisi dengan cara yang benar dan penuh kehati-hatian sehingga tidak lagi terjadi kesalahan penulisan ijazah ya Bapak Ibu ya.
Nah, digantinya kemana? Nah, untuk di sini SMP reguler dan SPK itu penggantian dilakukan dengan Dinas Pendidikan. Nah, jadi ijazah yang tadi sudah dicoret silang tadi, kemudian dikembalikan ke dinas, kemudian untuk diganti dengan belangko ijazah yang baru. Nah, penggantiannya itu menggunakan berita acara penggantian yang ditandatangan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan atau Dinas Pendidikan. Nah, kemudian apabila Bapak dan Ibu memiliki SMP dengan kondisi geografis yang sulit diakses, ya seperti misalkannya untuk menuju ke sekolah tersebut itu membutuhkan waktu 3 hari 3 malam perjalanan menggunakan perahu atau menerobos hutan belantara, itu masuk ke dalam kategori SMP dengan kondisi geografis yang sulit diakses. Untuk SMP ini kami harap belangko yang didistribusikan itu sudah dibarengkan dengan belangko ijazah cadangannya, sehingga apabila di sekolah tersebut terjadi kesalahan penulisan, sekolah tersebut tidak perlu untuk melewati 3 hari 3 malam tersebut dan menantang maut seperti tadi untuk hanya mengganti belangko ijazah yang salah tulis dengan belangko ijazah yang baru. Ya, jadi Bapak dan Ibu, untuk SMP dengan kondisi geografis yang seperti ini, belangko ijazah yang didistribusikan itu sudah berbarengan dengan belangko ijazah cadangannya. Nah, jadi kami harap tidak terjadi kesalahan, tapi kalau misalkan terjadi kesalahan, ketentuannya seperti itu. Kemudian, untuk contoh berita acaranya seperti ini, Bapak dan Ibu dapat mengecek untuk formatnya di Perka BSKP nomor 8, itu tepatnya di lampiran 2-nya, di halaman 136 dan 137. Jadi untuk SMP dan SPK itu menggunakan belangko yang sebelah kiri, dan untuk SILN dan SMP yang dengan kondisi geografis yang sulit diakses itu menggunakan berita acara yang sebelah kanan. Nah, nanti Bapak dan Ibu setelah dari pertemuan ini kami harap membahas kembali Perka BSKP nomor 4 dan nomor 8-nya, dan juga dicermati kembali mengenai distribusi, penggantian, dan juga format-format seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian untuk bagian berikutnya kita masuk ke pemusnahan belangko ijazah. Setelah belangko ijazah ditulis dan didistribusikan, belangko ijazah yang masih ada sisa, atau di sini istilahnya adalah belangko ijazah yang tidak terpakai, dan juga belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian tadi yang dicoret tadi ya Bapak Ibu ya, itu wajib dikembalikan ke Dinas Pendidikan disertai dengan berita acara pengembalian. Nah, untuk berita acaranya ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Dinas atau cabang dinas. Nah, kemudian untuk berita acaranya itu jangan lupa diarsipkan di sekolah dan juga diarsipkan di Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu ya, untuk berita acaranya. Kemudian belangko ijazah yang dikembalikan tadi itu kemudian digabungkan dengan belangko ijazah cadangan yang ada di Dinas Pendidikan untuk dilakukan pemusnahan. Pemusnahan ini itu wajib disaksikan oleh Kepala Dinas dan Kepolisian. Ya, saya ulangi, untuk pemusnahannya wajib disaksikan oleh Kepala Dinas dan Kepolisian, dan juga disertai dengan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kepolisian. Kemudian untuk berita acaranya jangan lupa diarsipkan juga Bapak dan Ibu di dinas. Nah, kemudian berita acara tersebut itu kami harapkan dikirimkan juga ke kami,
ke Direktorat SMP untuk kami lakukan pengarsipan juga. Nah, sehingga untuk belangkonya itu belangko yang tidak digunakan sudah musnah, dan juga data-data yang dimusnahkan itu tercantum di berita acara, di sekolah diarsipkan, di dinas ada arsipnya juga, di kami juga ada arsipnya. Dan untuk tanggalnya itu paling lambat di tanggal 31 Desember 2023. Saya ulangi Bapak dan Ibu ya. Pemusnahannya itu dilaksanakan oleh dinas, disaksikan oleh kepolisian paling lambat di tanggal 31 Desember 2023. Jadi kami harap di tahun 2024 itu sudah tidak ada lagi belangko ijazah yang mengalami kerusakan dan tidak terpakai, karena wajib dimusnahkan di tanggal 31 Desember ini paling lambat. Dan untuk contoh format untuk berita acara pemusnahannya dapat dilihat di sini, sama itu di lampiran per KBSKP nomor 8 di lampiran 2 halaman 139 dan 140 ya Bapak dan Ibu. Jadi kami harap Bapak dan Ibu setelah di pertemuan ini benar-benar dicermati ya Bapak dan Ibu ya untuk perkanya. Kemudian bagian berikutnya kita masuk ke penatausahaan belangko ijazah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, untuk penatausahaan ini merupakan kewajiban kita semua ya Bapak dan Ibu ya. Mulai dari satuan pendidikan, dinas pendidikan, dan juga di Direktorat SMP. Nah, kewajibannya di bagian mana saja? Kita masuk untuk di satuan pendidikan itu wajib melakukan penatausahaan mulai melalui pencatatan dan penyimpanan baik secara fisik maupun digital ya. Jadi pencatatannya itu bisa secara fisik tulis tangan maupun digital atau terkomputerisasi ya. Yang ditatausahakan apa saja, yaitu seminimalnya mengandung data pemanfaatan, pemusnahan, dan pengembalian belangko ijazah. Nah, jadi data yang dicatat apa saja, itu pemanfaatannya, berapa ijazah yang dimanfaatkan, berapa ijazah yang dimusnahkan, dan berapa ijazah yang dikembalikan ke dinas pendidikan. Dan jangan lupa yang dicatat itu wajib mengandung nama provinsinya, kabupaten kotanya, NPSN sekolah, nama satuan pendidikan, dan identitas penerima ijazah. Nah, jadi penerima ijazahnya ada, sekolahnya di mana, di kabupaten mana, di provinsi mana, itu bisa kita detek Bapak dan Ibu ya, karena sudah kita tatausahakan ya, dan juga tanggal penerbitan ijazahnya. Nah, jadi data-data ini harus ada dan dicatat di satuan pendidikan ya Bapak dan Ibu ya. Untuk contohnya dapat dilihat di perkanya di lampiran 2 di halaman 141. Nah, kemudian satuan pendidikan wajib mengirimkan hasil penatausahaannya ke dinas pendidikan untuk ditatausahakan di dinas pendidikan. Nah, untuk dinas pendidikan, nah ini kewajiban Bapak Ibu nih, di dinas pendidikan apa saja yang dicatat, sama bisa dicatat secara fisik maupun digital. Jadi data hasil penatausahaannya dikumpulkan dan juga dapat dilakukan secara digital juga atau terkomputerisasi. Sama yang ditatausahakan sama pemanfaatannya, pemusnahannya, dan pengembaliannya. Jadi berapa jasa yang dimanfaatkan oleh satuan pendidikan, berapa yang dimusnahkan oleh dinas, dan berapa yang dikembalikan oleh satuan pendidikan ke dinas. Ya, yang dicatat sama datanya adalah provinsinya, kabupaten kotanya harus ada, MPSN sekolah yang melakukan penatausahaan, nama satuan pendidikannya, dan juga identitasnya sama. Jadi semua data yang dilakukan oleh satuan pendidikan Bapak kumpulkan dan menjadi satu laporan utuh
pelaporan penatausahaan ijazah di Dinas Pendidikan. Formatnya sama, ada di Perka juga. Nanti Bapak dan Ibu kita cermati ya untuk formatnya. Kemudian apa saja yang diarsipkan di SMP, di sekolah, apa saja yang diarsipkan di dinas, dan apa saja yang diarsipkan di Direktorat SMP. Nah, ini kewajiban satuan pendidikan, kewajiban dinas pendidikan, dan kewajiban SMP dan Direktorat SMP ada di sini. Pertama, berita acara serah terima belangko ijazah yang salah dan penggantiannya antara dinas dan sekolah. Ya, pengembalian tadi ya, Bapak dan Ibu ya, jika ada, ya kami harap tidak ada, tapi kalau misalnya ada, harus disertai dengan berita acara serah terima belangko ijazah yang salah dan penggantiannya antara dinas dan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah berita acara penggantian belangko ijazah yang salah atau rusak oleh sekolah jika ada. Ini dilakukan oleh SMP yang memiliki kondisi geografis yang sulit diakses. Perhatikan dua ini ya, karena kan ijazah cadangan itu sudah didistribusikan langsung, sehingga penggantiannya itu dilakukan oleh satuan pendidikan sendiri, tapi tetap harus disertai dengan berita acara penggantian belangko ijazah. Kemudian yang ketiga, kita usahakan adalah berita acara pengusahaannya. Berapa yang dikembalikan oleh sekolah, berapa ijazah yang tidak digunakan di Dinas Pendidikan, itu dimusnahkan dan dibuat BA-nya, BA pemusnahan. Kemudian datanya, data pemanfaatannya berapa, penggantiannya berapa, dan pengembaliannya berapa. Itu diarsipkan di sekolah, satuan pendidikan. Kemudian rekapnya itu diberikan ke Dinas Pendidikan atau cabang dinas untuk dilakukan pengarsipan. Kemudian Dinas Pendidikan memiliki kewajiban untuk menyampaikan rekapitulasinya tersebut ke Direktorat SMP untuk kami arsipkan juga, sehingga data mengenai penerima ijazah itu kita semua punya, Bapak dan Ibu ya. Di SMP ada, di dinas ada, dan di kami pun ada. Nah, halaman depannya seperti ini. Nah, nomor-nomor ini Bapak lihat di sini ada nomor 1 sampai nomor 15. Bapak dan Ibu bisa cermati kembali di perkanya. Tapi di sini kita sama-sama akan membahas nomor 1 sampai nomor 15 ini apa saja, Bapak dan Ibu ya, dan ketentuan-ketentuannya. Jadi di sini selain nomor-nomornya diisi, tapi harus diperhatikan juga ada ketentuannya masing-masing. Seperti apa? Kita lihat di nomor 1 itu dicantumkan nama satuan pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Nah, jadi Bapak dan Ibu harap dicek kembali untuk satuan pendidikan di bawah kewenangan Bapak dan Ibu bahwa nama satuan pendidikan yang dicantumkan di nomor 1 ini harus sesuai dengan nomenklaturnya. Yaitu apa? Sesuai dengan nomenklatur yang ada di SK nomenklatur sekolah di wilayah Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkannya di situ terteranya adalah SMP Negeri 1 Bandung, maka wajib ditulis SMP Negeri 1 Bandung. Tapi apabila ada nomenklatur daerah yang menggunakan tambahan di depannya, seperti contohnya UPT, UPTD, apabila memang di SK-nya tercantum seperti itu, maka wajib dicantumkan sesuai dengan SK nomenklatur di daerah. Nah, kemudian apabila terjadi perbedaan dengan nama yang tercantum di Dapodik, maka nama yang dicantumkan tetap menggunakan nama yang sesuai dengan SK nomenklatur di daerah. Dapodiknya bagaimana? Untuk ini Dapodiknya kami harapkan Bapak dan Ibu untuk menginstruksikan satuan pendidikan di bawah Bapak dan Ibu untuk segera melakukan update nama di Dapodik disesuaikan dengan nama yang tercantum di SK nomenklatur ya Bapak. Sehingga kami harapkan nama yang di ijazah, nama yang di SK, dan nama yang di Dapodik nanti akan sesuai. Ya, apabila belum sesuai, yang di Dapodik belum sesuai,
segera sesuaikan ketika update Dapodik. Ya, nanti tidak ada pertanyaan lebih lanjut ketika kita bahas di berikutnya. Kemudian di nomor 2 itu dicantumkan NPSN sekolah yang menerbitkan ijazah, nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah. Dan nomor 3-nya itu dicantumkan nama nomenklatur kabupaten kota tanpa mencoret. Ya, nama nomenklatur kabupaten kota tanpa mencoret, merujuk pada ketentuan peraturan perundangan mengenai kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau dikeluarkan oleh Permendagri. Ya, untuk contohnya seperti apabila diterbitkan oleh satuan pendidikan yang berkedudukan di Kota Bandung, maka cukup ditulis Bandungnya saja tanpa menambahkan kota, tanpa mencoret kabupatennya. Jadi kalau misalkannya di sini diterbitkan di Kota Bandung, cukup tuliskan Bandungnya saja. Apabila diterbitkan oleh Kabupaten Bandung, sama, cukup mencantumkan Bandungnya saja tanpa mencoret kota, tanpa menambah tulisan kabupaten atau kap titik. Nah, ini untuk yang poin nomor 3. Nanti untuk poin yang daerah lain nanti ada lagi ketentuannya. Berikutnya saja dulu. Yang keempat adalah nama provinsi tempat satuan pendidikan, sama mengacunya ke Permendagri. Kemudian untuk nomor 5 dicantumkan nama peserta didik pemilik ijazah yang menggunakan huruf kapital seluruhnya. Ya, jadi nama peserta didiknya harus kapital ya, Bapak Ibu ya, seluruhnya, tidak hanya depannya saja. Untuk contoh di sini adalah Budi Darmono. Budi Darmononya dari B sampai O itu huruf kapital seluruh. Kemudian tempat dan tanggal lahir peserta didik pemilik ijazah dicantumkan di nomor 6. Contohnya di sini, apabila lahir di Kota Serang di tanggal 17 Januari 2005, maka dituliskan Kota Serang, 17 Januari 2005. Nah, ketentuan tambahannya, poin 5 dan poin 6, nama peserta didik dan tempat tanggal lahir, itu harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Ya, di Bapak dan Ibu, nomor 5 dan nomor 6 ini harus sesuai dengan akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah. Tapi bisa disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawah. Dan nomor 7 itu dicantumkan nama ayah, ibu, atau wali pemilik ijazah. Jadi kalau orang tua wali ini diisi dengan nama ayah, ibu, atau wali pemilik ijazah. Nah, kemudian untuk nomor 8, nomor induk siswa pemilik ijazah. Jadi NIS ya, Bapak Ibu, ada NIS, ada NISN. Untuk nomor 8 ini yang dicantumkan adalah nomor induk siswa pemilik ijazah pada satuan pendidikan yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Nah, nomor 9-nya baru diisikan oleh NISN, nomor induk siswa nasional pemilik ijazah. Yaitu NISN itu apa? Yaitu nomor pengenal identitas peserta didik yang bersifat unik, standar, dan dibuat oleh sistem Kemdikbudristek. Nah, apabila satuan pendidikan memiliki kesulitan untuk mengakses NISN ini, dapat mengakses ke laman ini. Tapi saya yakin apabila di siswa SMP itu pasti sudah tidak kesulitan, karena PPDB sekarang sudah wajib mencantumkan NISN. Nah, tapi apabila kesulitan, Bapak dan Ibu bisa mengakses di laman. Nah, kemudian untuk nama kabupaten tempat penerbitan, ini ketentuannya berbeda dengan kedudukan SMP tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan cukup dicantumkan Bandungnya saja. Tapi untuk
tempat penerbitannya itu harus dituliskan secara lengkap. Contohnya di sini, ketika ijazah ini diterbitkan di Kabupaten Bandung, maka wajib dituliskan kabupatennya. Jadi contohnya Kabupaten Bandung harus ditulis secara lengkap. Untuk kabupaten dapat disingkat jadi kap titik, tapi untuk Bandungnya tidak boleh disingkat BDG atau Bandung. Nanti saru dengan Bandung. BDG juga sama. Oleh karenanya, untuk nama kabupaten kotanya ditulis lengkap, tapi untuk kap itu bisa disingkat kap titik. Kalau misalnya diterbitkan di kota bagaimana? Ya tentu dituliskan kota atau kota Bandung, ya. Jadi Kabupaten Bandung tulis lengkap. Kalau misalkan diterbitkan di Kota Bandung, maka tuliskan Kota Bandung juga. Dan berikutnya, nah untuk tanggal penerbitannya ini dituliskan secara lengkap juga. Beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan pertanyaan, kalau misalkan ya diterbitkan di tanggal yang angkanya tunggal, itu perlu tuliskan 0 atau tidak? Tidak perlu Bapak dan Ibu. Penulisannya cukup 1 digitnya saja. Ya, 1 digitnya, yaitu contohnya kalau di sini 9 Juni 2023, maka cukup ditulis 9 Juni 2023. Tidak perlu ditulis angka 0 di depan angka 9. Ya, jadi bukan 09, tapi langsung 9 Juni 2023. Kemudian untuk nomor 13 dituliskan nama kepala sekolah dari satuan pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah dan dibukukan tanda tangan. Untuk nama kepala sekolahnya itu dibukukan melalui SK. Ya. Nah, di sini kami harap bisa mencermati ini juga, bahwa di bawah nama kepala sekolah itu dituliskan NIP, nomor induk pegawai, untuk ASN ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau misalkannya kepala sekolah tersebut berstatus bukan ASN, itu cukup diisi dengan 1 buah strip. Ya, kalau misalkannya Bapak dan Ibu baca di perka, itu memang ada tanda kurung buka dan kurung tutupnya di antara di kanan kiri stripnya. Tapi maksud kami tanda kurung tersebut adalah untuk menegaskan saja. Tapi yang dituliskan di sini hanya stripnya saja, ya Ibu, seperti di contoh di bawah ini. Di sini nama kepala sekolahnya adalah Rahmi Andini. Beliau kebetulan tidak berstatus ASN sehingga tidak memiliki NIP, sehingga NIP-nya cukup diisi dengan strip. Tetapi kalau misalkannya Ibu Rahmi Andini tersebut itu berstatus ASN, maka dituliskan NIP-nya secara lengkap. Ya, kemudian ketentuan berikutnya, bagi kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas atau PLT, itu tidak perlu mencantumkan tulisan PLT pada kolom nama atau jabatan. Ya, saya tegaskan lagi bahwa kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas atau PLT itu tidak perlu mencantumkan tulisan PLT pada kolom nama atau jabatan. Jadi, kalau misalkannya status PLT, tidak perlu ada tambahan kata tulisan PLT di sebelah kiri kepala sekolah, tidak perlu. Baik. Kemudian kalau misalkannya kepala sekolahnya sudah meninggal, apakah perlu ditulis almarhum? Ya, Bapak dan Ibu, kalau misalnya kepala sekolahnya sudah meninggal, mohon untuk tidak ditugaskan untuk melakukan penandatanganan Bapak dan Ibu, karena beliau sudah meninggal dunia. Jadi sudah beda alam Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan ditugaskan ya. Oke, baik, maaf, itu termisi saja. Berikutnya nomor 14, itu ada stempel kepala sekolah sesuai dengan nomenklatur. Ya, ini sama dengan ketentuan tadi. Harus sesuai dengan nomenklatur yang ada di SK nomenklatur daerah.
Ya, apabila tidak sesuai, harap disesuaikan. Apabila dapurnya belum sesuai, segera update Bapak dan Ibu ya. Saya tekankan lagi. Jadi, stempel yang ada di sini itu harus sesuai dengan nomenklatur. Apabila ada UPT-nya, harus ada UPT-nya. Apabila ada UPTD-nya, harus ada UPTD-nya. Ya. Kemudian di nomor 15, pas foto yang ditempel di sini adalah pas foto berukuran 3 x 4 cm, bisa berwarna hitam putih atau berwarna. Selain itu, dibubuhi juga cap jari pemilik ijazah. Serta stempel yang nomor 14 tadi itu selain menyentuh tanda tangan kepala sekolah, juga menyentuh pas fotonya Bapak dan Ibu ya. Jadi harap diatur, tanda tangannya diatur, pas fotonya itu diatur sesuai dengan kotaknya, kemudian stempelnya pun diatur. Bagaimana caranya menyentuh tanda tangan kepala sekolah dan menyentuh pas foto dari pemilik jasa. Nah, sama ada nomor-nomornya seperti tadi ya Bapak dan Ibu ya. Sini di sebelah kiri adalah ijazah untuk SMP K13 dan di sebelah kanan itu untuk SMP kurikulum merdeka. Ya, ada nomor 1 sampai nomor 10, kita bahas satu-satu poin-poinnya. Pertama, itu nomor 1 diisi oleh nama pemilik ijazah. Sama sesuai dengan ketentuan di halaman depan bahwa nama yang dicantumkan itu menggunakan huruf kapital seluruhnya. Budi Darmono dituliskan satu persatu hurufnya itu merupakan huruf kapital. Kemudian tempat tanggal lahirnya sama seperti ketentuan di depan, disebutkan kotanya dan juga tanggal kelahirannya secara lengkap. Dan poin 1 dan poin 2 ini harus sama dengan tercantum pada akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, poin 1 dan poin 2 ini ketentuannya sama dengan poin 5 dan poin 6 di halaman depan. Dan nama dan tanggal lahir yang dituliskan di halaman depan juga harus sama dengan poin 1 dan poin 2 di halaman belakang. Ya. Kemudian di nomor 3 itu NIS pemilik ijazah, sama ketentuannya NIS-nya, dan juga nomor 4 itu dicantumkan NISN pemilik ijazah. Kemudian di poin nomor 6 dicantumkan nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Nah, jadi untuk penilaiannya itu diserahkan ke satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kami harap setelah pertemuan ini selain mencermati Perka nomor 4 dan nomor 8 tahun 2023 juga mencermati kembali bersama satuan pendidikan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan. Ya. Jadi sehingga Bapak dan Ibu beserta satuan pendidikan itu tidak kembali karena di sini semua sudah diatur di Permendikbudristek. Kemudian di nomor 7 nilai yang ada di permapol di atasnya itu kemudian dirata-ratakan. Ya, dirata-ratakan dengan skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Di sini contohnya 72,495 itu dibulatkan ke atas menjadi 72,50. Sedangkan untuk 85,754 dibulatkan menjadi 85,75. Ya. Jadi pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah itu sesuai dengan peraturan pembulatan di matematik, ya, tidak berbeda.
ya. Nah, beberapa masih kebingungan, di sini sudah kami berikan contoh. Nah, kemudian untuk nama wilayah kedudukan satuan pendidikan kebetulan karena kita berasal dari SMP reguler dan SPK, maka yang dicantumkan di tempat penerbitan itu merupakan kabupaten kota tempat satuan pendidikan berada ya. Karena contohnya di sini di Kabupaten Bandung, maka untuk nomor 8 ini dituliskan Kabupaten Bandung atau Kap titik Bandung. Oke, di nomor 9 itu tanggal penerbitannya sama ketentuannya. Contohnya diterbitkan di 9 Juni 2023, maka cukup dituliskan 9 Juni 2023, bukan 09 Juni 2023 ya. Cukup satu angka apabila memang diterbitkan di angka tunggal. Kemudian untuk ketentuan nama kepala sekolah NIP juga sama dengan ketentuan yang ada di halaman depan ya. Juga dibukukan tanda tangan dan juga stempel sesuai dengan nomenklatur. Ketentuannya sama dengan halaman depan. Contohnya seperti ini ya. Jadi bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 1 Angkasa Pelangi. Di sini kebetulan di SK-nya memang dituliskan SMP Negeri 1 Angkasa Pelangi, maka yang dituliskan di sini adalah nama sesuai dengan SK nomenklatur. Berikutnya adalah FPSN-nya. Nah, kabupaten kota di mana sekolah itu berada. Kalau di sini contohnya itu ada di Kota Sukabumi, maka cukup dituliskan Sukabuminya saja. Kemudian provinsinya itu tuliskan Jawa Barat. Namanya Budi Darmono, dituliskan kapital seluruhnya. Tempat tanggal lahir tuliskan kotanya di Kota Serang, 17 Januari 2007. Dengan nama orang tua wali Anjas Rahmadi, ini tidak dituliskan kapital, tapi sesuai dengan ketentuan penulisan nama, yaitu huruf kapital di depannya saja. Kemudian NIS dituliskan sesuai dengan buku induk, dan NISN dituliskan sesuai dengan data yang ada di Kemdikbud. Sini kemudian diterbitkan di Kota Sukabumi 9 Juni 2023. Kepala sekolahnya Rahmat Andi, dan juga dituliskan NIP-nya karena beliau kebetulan adalah PNS atau ASN. Di sini stempel foto berwarna, kebetulan di sini 3x4 dibubuhi cap jari. Ya, untuk cap jari tidak ada ketentuannya, bisa 1, bisa 3. Kemudian yang penting untuk stempel itu menyentuh tanda tangan kepala sekolah dan pas foto pemilik ijazah. Ini untuk penulisan halaman belakangnya, nama kapital seluruhnya, tempat dan tanggal lahir dituliskan lengkap, untuk nomor induk siswa sesuai dengan buku induk sama, kemudian NISN sesuai dengan data di Kemdikbud. Dan nilainya dituliskan per mata pelajarannya, kemudian dirata-ratakan di bawah dengan 2 angka pembulatan, 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian tempat penerbitannya Kota Sukabumi 9 Juni, diterbitkan di 9 Juni 2023. Dituliskan Kota Sukabumi. Di situ komanya sudah ada, tinggal menuliskan 9 Juni saja. Kemudian kepala sekolahnya Rahmat Andi dituliskan dan dituliskan NIP-nya. Distempel dengan stempel yang sesuai dengan SK nomenklatur di daerah.